Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Patriadi Wiarjokusumo. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga firman yang dilepaskan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Kami percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami dan sedang bekerja dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari kita katakan, kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib. Amin. Bagiku. Ya Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Kita angkat tangan kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya Tuhan. Percaya Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku.
Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap jiwa kami, dan Engkau yang menyegarkan setiap roh dan jiwa kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizatmu masih nyata, mujizatmu masih bekerja, mujizatmu masih ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Teruskan pekerjaanmu ya Tuhan. Biarkan mujizatmu bekerja, mujizat kreatif itu bekerja dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau yang memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Randi Pandriadi Wiharjokusumo ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini dengan pengurapan yang baru, sehingga firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, itu boleh membangkitkan setiap kami, itu boleh menyegarkan setiap roh yang lesu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Engkau yang memberkati, menguduskan setiap pikiran hati kami Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap semuanya saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat datang pada pertemuan kita malam hari yang luar biasa ini. Namun sebelumnya mari kita buka pertemuan kita dengan doa saudara. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat lakukan seluruh rangkaian kegiatan aktivitas kami ya Bapa. Dan malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang boleh kami dengar pada malam hari yang indah ini Tuhan, itu kembali akan menguatkan, meneguhkan kehidupan iman kami kepada Engkau ya Allah. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa saudara. Ya, seperti biasa saya ingin menyambut saudara sekalian, baik yang ada di ufuk barat dari Sabang sampai Maroke, yang ada di ufuk timur. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Shalom Malaysia, yang ada di Singapura juga demikian, Shalom, yang ada di Timor Leste, Shalom, yang ada di benua Australia, dan yang ada di Amerika juga, Shalom semuanya. God bless you all. Demikian juga saudara yang tidak saya sebutkan negaranya di mana saudara saat ini satu persatu. Saya juga berdoa kiranya damai sejahtera Allah juga tercurah atas saudara sekalian. Haleluya. Demikian juga saudara-saudara yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari yang indah ini, kami juga ingin menyambut saudara sekaliannya. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta. Tapi jangan lupa untuk mensubscribe video ini atau saluran ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya saudara mendapatkan video yang terbaru dari kami. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita kembali pada pembacaan Alkitab kita yang kita ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22 Bapak Ibu ya. Are you ready? Apakah Bapak Ibu udah siap?
ya dengan Alkitabnya, baik secara hard copy maupun software yang ada di smartphone-nya juga boleh Bapak Ibu ya. Yang jelas kita ingin mendengarkan firman Tuhan dan kita ingin belajar sesuatu dari Raja Daud Bapak Ibu. Are you ready? Oke, Bapak Ibu kalau sudah siap, mari kita mulai saja, kita baca sama-sama. Ya, Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Ayat 1 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jelas ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ya. Lalu di ayat kedua di sana dikatakan, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Lalu di ayat yang ketiga di sana dikatakan, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Kemudian di ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Lalu 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ayat 6, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Ayat ke-7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ayat 8, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Lalu ayat ke-9 di sana dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, haleluya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat 11, oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berapa ini? 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ayat 16, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ayat 17, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Ayat 18, tidiklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Ayat 19, lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ayat 20, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ayat 22, ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Haleluya. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tadi sudah kita baca ayat-ayat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22, saudara, ya, cukup panjang. Dan malam hari ini saya akan ubah judulnya, saudara, sesuai dengan pesan firman Tuhan. Ya, saya beri judul topik, saudara, ya, yang berbunyi tetap percaya Tuhan di masa sukar. Nah ini saudaraku ya. Jadi pepatah mengatakan
sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kira-kira seperti itulah gambaran kondisi Daud. Dalam Mazmur ini, Daud berhadapan dengan orang-orang yang membencinya. Sebagaimana dicatat di ayat 2 dan ayat 19. Ia juga merasa kesepian dan penderita. Ayat 16, ia berada dalam kondisi terdesak. Ayat 17, ia sengsara dan mengalami kesukaran karena dosa. Ayat 18. Bila kita mengalami seperti yang dialami Daud, kita mungkin akan putus asa, mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Namun menariknya, saudara, Daud tidak merespon seperti itu. Ia memilih berdoa dan tetap percaya Tuhan di tengah kesukarannya. Perhatikan cara Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Saya mencatatnya ada beberapa hal. Yang pertama, ku angkat jiwaku, dicatat di dalam ayat 1. Lalu kedua, kepadamu aku percaya. Ayat kedua, engkau ku nantikan sepanjang hari. Ayat 5. Keempat, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ayat 15. Aku berlindung kepadamu. Ayat 20. Aku menantikan engkau. Ayat 21. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengapa Daud tetap percaya Tuhan di masa sukar? Bagaimana dengan saudara, dengan kita semuanya? Ya, karena ia mengenal Allahnya. Ia mengenal bahwa Allah adalah penyelamatnya di ayat yang kelima. Penuh rahmat dan kasih setia. Ayat ke-6. Ia memberi kebaikan. Ayat 7. Ia bergaul dekat dengan orang takut akan dia. Ayat 14. Yang peduli pada sengsara umatnya. Ayat 15 sampai ayat 20. Kepada Tuhan yang demikian Daud berseru. Oleh karena itu, di tengah kesesakannya, Daud mencari Tuhan. Di ayat yang keempat, terbuka pada ajarannya. Di ayat yang kelima, memohon pengampunannya. Di ayat 7 dan 11, dan berharap pada penghiburan dan kekuatannya. Ayat 16 sampai ayat 19. Meski situasi hidup menyesakkan dada, tetapi Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Bahkan kepercayaan itu membuat Daud berseru kepada Tuhan untuk membebaskan umat Israel di segala kesesakannya. Di ayat yang ke-22. Dalam menjalani hidup ini, pengenalan kita terhadap firman-Nya dan pengalaman kita bersamanya akan memupuk kepercayaan dan kasih kita kepadanya. Amin, saudara. Ya, nantikanlah Tuhan dan tetaplah percaya padanya dalam segala keadaan, karena Dialah Allah penyelamat kita. Amin, saudara. Ya, jadi malam hari ini kembali, saudara. Ya, Raja Daud tak henti-hentinya mengajar kita, saudara, ketika kita ada di lembah baka, ketika kita ada mengalami kesasakan, kesulitan, persoalan demi persoalan, saudara. Tadi Raja Daud sudah memberikan contoh-contoh kepada kita, saudara. Dia tetap berpaut kepada Allah saja, saudaraku. Dan itulah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Haleluya. Baik, saudara, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan tak henti-hentinya. Bila kiranya firman-Mu kembali mengajar kami, Tuhan, apapun persoalan kami alami, apapun situasi dan keadaan kami, Tuhan, kami tetap berharap, bermohon, melekat kepadamu, ya Allah. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang mengajar kami hari lepas hari, Tuhan, sehingga kami semakin disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya jika kami berjalan bersama dengan Tuhan, siapalah musuh kami, maka Allah akan berperang demi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa secara khusus buat setiap hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang tengah menyaksikan siaran ini, Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, bahkan berkati kota, negara, bangsa di mana mereka berada, ya Tuhan. Oh, buat mereka berhasil, buat mereka sukses, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Secara khusus kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang tengah mengalami gangguan kesehatan, ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan kuasa pilu-pilu-Mu kembali tercurah atas setiap mereka, sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga
umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami keterikatan Bapa, biarlah kembali kuasa darah-Mu tercurah atas mereka sehingga mereka dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, kehidupan kami, masa depan kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, kembali dari Medan, di ladang misi, ladang pelayanan, saya bersama dengan tim mengucapkan salam sejahtera, salam sukses, sehat selalu, Immanuel.